Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan menjelaskan satu hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, di mana hadis ini menyampaikan atau menjelaskan ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah di mimbar. Kemudian ada seseorang yang berdiri, ya, dan menanyakan sesuatu kepada Rasulullah SAW. Apa yang beliau tanyakan? Yang beliau tanyakan yaitu berkenaan dengan manusia. Beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyunas khair?" Manusia yang seperti apa yang paling bagus? Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang pertama, dikatakan manusia itu paling baik di mata Allah Subhanahu wa taala yaitu iqra'uhum, orang yang paling baik bacaan Qur'annya. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menjelaskan ciri-ciri orang yang dikatakan bacaannya baik. Di antaranya yang pertama adalah dia memahami makharijul huruf, keluar hurufnya, ya, seperti alif, ba, da, antara ha dan kho, antara ha kecil ha dan ha. Ini bisa dijelaskan ataupun dia fasih dalam menyampaikannya. Kemudian yang kedua adalah dia memahami hukumnya, hukum tajwidnya. Kenapa dia mesti dibaca gunnah, mendengung? Kenapa dia bisa dibaca panjang? Kenapa dia bisa dibaca pendek dan sebagainya? Ya, jadi minimal ada dua orang yang dikatakan bagus bacanya itu. Pertama, dia itu memahami huruf yang keluar, huruf hijaiyah yang keluar, ya, atau yang dikeluarkan dari mulutnya. Kemudian yang kedua adalah memahami hukum tajwidnya. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, orang dikatakan paling bagus, kata Allah, manusia itu adalah atqahum, orang yang paling bertakwa. Takwa adalah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga bisa disebutkan dia itu menahan dari perbuatan-perbuatan buruknya, menahan dari perbuatan maksiat, menjaga dari perbuatan maksiat. Ini bisa dikatakan takwa. Juga melaksanakan perintah-perintah Allah, misalnya melaksanakan saum Ramadan, ya. Ini tujuannya adalah supaya orang menjadi takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Supaya kita mendekatkan dirinya. Saum ini menjadikan diri kita lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita lakukan itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat, infak, sedekah dan kebaikan-kebaikan yang lain itu adalah dia tanda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Artinya atqahum, orang yang paling bertakwa adalah orang yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang dirasa berat oleh dirinya ataupun yang dirasa ringan oleh dirinya. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik ataupun manusia yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang selalu memberikan pelajaran, ilmu, paham bahwa kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ataupun juga bisa dikatakan amar ma'ruf itu adalah mengajak seseorang untuk berbuat kebaikan. Selalu mengajak seseorang untuk berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun. Ketika kita di rumah mengajak kebaikan kepada istri dan anak kita, ketika kita di sekolah misalnya mengajak seseorang untuk berbuat baik, mengajak teman kita untuk berbuat baik. Contohnya ketika berkumandang adzan, itu tandanya panggilan sholat. Dia mengajak kepada temannya, yuk kita sholat dulu yuk. Nah, ini cara yang baik, ya. Ini cara amar ma'ruf, cara yang baik, cara mengajak orang berbuat baik. Kemudian yang kedua, nahi mungkar, yaitu mengajak seseorang untuk tidak berbuat mungkar, berbuat jelek, berbuat maksiat, ya. Bisa saja misalnya kita sedang berkumpul dengan teman-teman kita, kemudian teman kita misalnya dengan tidak sadar membicarakan keburukan orang lain, dan ini dilarang di dalam Islam. Ya, kemudian kita memberikan pemahaman bahwa menggibah itu tidak boleh, menggibah itu dilarang dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksud nahi mungkar. Ya, kita selalu memberikan hal-hal yang baik. Kita selalu memberikan pengertian bahwa ini adalah perbuatan salah, bahwa ini adalah perbuatan yang akan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, manusia bisa dikatakan baik yaitu wasilaturahim, orang yang bisa menjaga tali silaturahim dengan keluarganya, ya, dengan orang lain, ya. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita menjaga silaturahmi dengan orang tua kita. Kita mengunjungi orang tua kita seminggu sekali ataupun sebulan sekali, misalnya kalau kita sibuk, minimal kita bersilaturahim dengan menelponnya, dengan video call, ya, menjaga hubungan baik. Kemudian dengan kakak kita, kemudian dengan adik kita, ataupun saudara-saudara yang lainnya. Lebih bagus lagi kita mengadakan acara silaturahim, ya. Kita berkumpul saudara-saudara kita di satu tempat, apalagi di dalam silaturahmi itu saling berwasiat, ya, amar ma'ruf nahi mungkar misalnya, tentang kebaikan, tentang dilarangnya keburukan, ataupun saling ta'awun, saling kerjasama membantu saudara kita yang tidak mampu, ya. Ini merupakan ciri-ciri orang yang bersilaturahim. Jadi pengertian silaturahim atau bersilaturahmi itu memang luas, bukan hanya sebatas bertemu, berkumpul, bertatap muka saja, tapi di sana ada nilai-nilai kebaikan. Di antaranya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian juga ta'awun, membantu saudara kita yang tidak mampu, memberikan solusi saudara kita dari permasalahannya dan hal-hal yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan menjaga tali silaturahim.
Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa poin yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada seseorang tersebut, yaitu orang bisa dikatakan dia itu paling bagus, ya, dipandang bagus oleh Allah. Maka yang pertama adalah aqra'uhum, dia pandai dalam bacaan Al-Quran. Kemudian yang kedua, atqahum, orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar, dia mengajak kebaikan kepada seseorang dan menyampaikan keburukan-keburukan supaya tujuannya orang tersebut tidak berbuat maksiat, berbuat keburukan. Yang ketiga yang keempat yaitu dia bisa menjaga tali silaturahim dengan saudara-saudaranya. Hadirin ikhwati iman, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kiranya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mencegah dari keburukan-keburukan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.